Luar biasa, Veda Ega Pratama kembali membuktikan kualitasnya sebagai pembalap yang berkelas. Veda, pembalap asli Gunung Kidul ini meraih posisi start keempat di kualifikasi 2 Estrela Galicia Grand Prix of Brazil dan mengasapi pembalap-pembalap Eropa. Ia menggebrak, membawa nama Indonesia, membelah dominasi para veteran Eropa dengan mesin Hondanya di tengah gempuran mesin KTM. Ia bukan hanya sekedar ikut meramaikan, ia datang untuk menantang barisan terdepan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membedah sebuah catatan waktu yang fenomenal. Kita akan melihat secara mendalam bagaimana pembalap kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, sang rookie bernomor motor 9, berhasil mengamankan posisi keempat di starting grid Motor3 Brasil. Dan yang paling mengejutkan, kita akan membongkar rahasia terbesarnya di sektor 4 yang membuktikan bahwa Veda Pratama memiliki insting membunuh di lintasan. Mari kita lihat lembar data official starting grid kualifikasi kedua atau Q2 adalah medan pertempuran para gladiator tercepat. Di posisi pole kita melihat Joel Esteban dengan motor KTM-nya mencetak waktu impresif 1 menit 26,241 detik. Diikuti Valentin Perone dan Hakim Danis yang melengkapi barisan depan atau front row. Lalu di mana Veda? Veda Pratama mengunci posisi awal di baris kedua, tepatnya di posisi keempat dengan catatan waktu 1 menit 26,506 detik. Ingat teman-teman, ini hanya berselisih 0,265 detik dari pole position. Bagi seorang rookie, defisit seperempat detik ini di kualifikasi adalah sebuah pencapaian yang masif. Terlebih, kita melihat daftar 5 besar, Veda Pratama adalah satu-satunya penunggang Honda yang berhasil menembus dominasi pabrikan KTM. Namun, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana Veda melakukannya? Jika kita melihat lembar data top speed dan average, kita akan menemukan sebuah fakta yang sedikit mengkhawatirkan. Di lintasan lurus, Veda Pratama mencatatkan top speed di angka 233,7 km per jam. Memang cepat, tetapi dibandingkan dengan pole sitter Joel Esteban yang mampu menyentuh angka 238,9 km per jam, ada defisit sekitar 5 km per jam di lintasan lurus. Dalam kelas Moto3 yang sangat kompetitif, kita semua tahu di mana slipstream dan top speed adalah segalanya. Defisit 5 km per jam seharusnya membuat seorang pembalap kesulitan untuk menembus posisi 10 besar. Veda kalah tenaga di lintasan lurus. Itu adalah fakta yang terlihat di atas kertas. Lalu, di mana Veda memangkas waktu tersebut? Jawabannya ada pada lembar data best partial time atau catatan waktu per sektor. Sirkuit Goiânia dibagi menjadi 4 sektor. Mari kita bedah lap terbaik Veda yang berujung pada catatan waktu 1 menit 26,506 detik. Di sektor 1, Veda mencatatkan waktu 25,24 detik. Ini adalah waktu tercepat keempat secara keseluruhan. Masuk ke sektor 2, ia membukukan waktu 21,164 detik. Sekali lagi tercepat keempat. Di sektor 3, catatan waktunya adalah 21,640 detik. Dan luar biasanya, ia kembali menjadi tercepat di sektor keempat. Dari T1 hingga T3 kita melihat sebuah pola. Veda membalap dengan konsistensi metronomik tingkat tinggi. Ia tidak memaksakan motor melampaui batas, namun ia berkendara dengan sangat bersih, menjaga racing line dan tidak membuang 1/10 detik pun secara percuma. Namun, mengandalkan konsistensi di T1 hingga T3 tidak akan cukup untuk membawanya ke posisi keempat.
mengingat ia kehilangan banyak waktu di lintasan lurus akibat kalah top speed. Kita tahu tadi Veda ada selisih 5 km dari peraih pole. Veda membutuhkan sebuah senjata pamungkas. Dan senjata itu baru ditarik keluar dari sarungnya ketika ia memasuki sektor keempat. Inilah keunggulan Veda sesungguhnya di GP Brasil ini. Di sektor 4, sektor terakhir yang seringkali menjadi penentu hidup dan mati di sesi kualifikasi, Veda Pratama mencatatkan waktu 18,327 detik. Bukan tercepat keempat, bukan tercepat kedua. Catatan 18,327 detik ini di T4 menjadikan Veda Pratama sebagai pembalap tercepat. Ingat teman-teman, pembalap tercepat di sektor tersebut dari seluruh pembalap yang ada di lintasan. Ia mengalahkan Valentin Perone di T4. Ia mengalahkan Ryusuke Yamanaka. Dan yang paling penting, ia mengalahkan peraih pole position Joel Esteban dengan selisih 0,045 detik hanya di sektor terakhir. Apa makna dari data ini teman-teman? Kita bisa melihat sektor terakhir di sirkuit manapun biasanya adalah tempat yang membutuhkan perpaduan antara pengereman hard braking, keseimbangan sasis, dan kelincahan transisi motor sebelum masuk ke lintasan lurus. Fakta bahwa Veda menjadi yang tercepat di T4 membuktikan dua hal yang krusial. Pertama, corner speed atau kecepatannya di tikungan Veda sangatlah brutal. Ia menutupi kelemahan mesin di trek lurus dengan nyali yang lebih besar saat memasuki tikungan. Ia mengerem lebih lambat dan memutar gas lebih awal. Yang kedua, sebagai seorang rookie, adaptasinya terhadap layout sirkuit berada di atas rata-rata. Ia tahu persis di mana motor Hondanya memiliki keunggulan atas KTM. Dan ia mengeksploitasi sektor 4 hingga batas absolutnya. Dan kita tahu teman-teman, GP Brasil adalah sirkuit yang pertama kali diikuti oleh Veda Pratama. Data ideal lap time semakin mengkonfirmasi potensi mengerikan ini. Jika kita menggabungkan seluruh catatan waktu parsial terbaik Veda dalam satu putaran sempurna, maka Veda akan memperoleh lap time yang bagus saat balapan nanti. Start dari posisi keempat pada balapan hari Minggu yang dijadwalkan berlangsung selama 24 putaran atau sekitar 92 km ini akan menjadi pertunjukan yang mendebarkan teman-teman. Veda Pratama telah membuktikan bahwa ia bukan sekedar pelengkap grid. Data tidak pernah berbohong. Meski tertinggal 5 km per jam di top speed, ia membayarnya dengan kemampuan teknis tingkat tinggi di sektor 4. Ia memaksa motornya menari di ujung batas traksi ban. Di lintasan yang membawa nama besar Ayrton Senna, seorang debutan dari Indonesia telah mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada rivalnya. Jika kalian mengandalkan trek lurus untuk meninggalkanku, kalian harus siap disalib kembali ketika tikungan di sektor 4 tiba. Balapan nanti malam yang sesuai jadwal pukul 22 waktu Indonesia Barat bukan sekedar tentang kecepatan maksimal, tetapi tentang siapa yang paling berani mengerem paling akhir. Dan jika melihat catatan sektor 4 di kualifikasi hari ini, Veda Pratama memiliki peluang yang sangat baik. Semoga Veda bisa tampil maksimal dan mengeluarkan seluruh kemampuannya di race nanti sehingga ia bisa memperoleh hasil yang terbaik. Demikian pembahasan Veda Pratama di kualifikasi Moto3 Brasil kali ini. Bagaimana prediksi teman-teman untuk balapan nanti malam? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Saya Vincent Nugraha. Terima kasih telah menonton Nesia Insight.